Buy the dip, ubah krisis jadi kesempatan, tapi mungkin boleh nggak ya dijelasin sedikit, buy the dip ini dalam konteks pasar saham tuh seperti apa sih konteksnya? Oke, sebenarnya ini justru kesempatan ya. Kita buat judul ini sebelum lihat market rusak ya, maksudnya turun ya, betul nggak? Jadi kayak gitu. Tapi memang dari pengalaman Q2 itu memang susah. Makanya ada istilah sell in May and go away, itu kan memang kita memang masuk siklusnya untuk memang koreksi ya. Cuma ini koreksinya langsung dalam, jadi memang agak kaget gitu ya. Memang itu siklus ya, dan bukan mitos ya, tapi karena memang terutama asing tuh habis selesai dividen dia pergi dulu ya, biasa. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Nah, buy the dip itu justru sebenarnya itu. Ketika harga saham turun, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah fundamental, itu kesempatan untuk kita membeli. Cuma memang nggak asal ya. Jadi nanti akan saya berikan sedikit tekniknya. Jadi nggak asal sikat ya, tapi ada caranya. Nah, jadi beli di harga murah ketika koreksi. Oke, beli di harga murah ketika koreksi ya. Nah, caranya untuk mengidentifikasi saham yang lagi dip dan potensial untuk dibeli itu gimana? Dip tapi potensial untuk dibeli itu gimana cara identify-nya? Ya paling gampang dari awal dulu bahwa kita membeli saat trennya masih uptrend. Jadi sebenarnya trennya itu masih bagus, dia koreksi. Nah, ini buy the dip. Ya. Jadi seberapa dalam? Nah, nanti coba akan saya jelaskan supaya nyambung ya nanti ya. Saya jelaskan lebih detail dipakai PowerPoint ya supaya kelihatan. Oh, ada PowerPoint-nya ya? Ada. Supaya saya orangnya visual. Jadi kalau nerangin ini beli di sini gitu kan orang bayangin. Kalau saya sendiri susah membayangkan ya. Nanti akan saya perlihatkan. Kalau gitu boleh nggak Pak di-share indikatornya yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli saham yang lagi turun itu seperti apa? Indikatornya. Karena kan tadi Pak Robin juga bilang sebenarnya itu lagi uptrend, cuma lagi turun juga harganya gitu kan? Ya. Apakah itu salah satu indikatornya juga? Ya sebenarnya kalau mau aman sebenarnya fundamental. Kita lihat misalnya paling gampang saya sering pakai contoh tuh BCA karena ini best of the best stock gitu ya. Jadi BCA itu karena nggak ada isu apa-apa kan, betul nggak? Nggak ada ras, nggak ada isu apa-apa. Harga turun. Murah dong, diskon dong. Gitu. Barang bagus turun, kesempatan gitu. Overall begitu, kalau kita saringannya fundamental. Terus when to buy-nya, kita harus dibantu teknikal. Ya. Oke, jadi memang perpaduan antara fundamental dan juga teknikal gitu ya. Oke. Nah, untuk mengelola resikonya sendiri gimana Pak? Karena kan kalau misalnya harganya turun gitu ya, kan akan ada kemungkinan resiko yang harus kita perhatikan itu. Karena kalau misalnya harganya makin turun malah nggak cuan gitu kan? Betul. Nah, prinsipnya semua nggak ada yang pasti. Nah, yang pasti di market itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Ya. Itu hidup jadi juga tetap, Pak. Itu prinsip hidup juga itu. Ya. Terus tapi yang penting kita tuh punya trading plan, punya plan itu harus jadi di mana bahwa rencana kita gagal, kita harus disiplin cut loss. Ya, itu yang penting ya. Jadi tetap mengelola risiko. Ya, di mana kalau secara umum rule of thumb tuh market ya secara umum misalnya IHSG itu kalau turun sampai 20% itu udah masuk downtrend secara umum. Jadi selama hanya turun di bawah 20% itu kategorinya koreksi. Gitu. Marketnya ya. Kalau sahamnya tentu akan sedikit berbeda. Tapi yang kalau kita lihat kenapa kita lihat IHSG dulu karena itu yang mengayomi semua yang apa ya? Mendasari. Bukan mendasari ya. Kumpulannya semua. Jadi kita bisa capture dari situ. Market tuh apakah bahaya atau enggak. Nah, itu penting. Nah,
Ini tadi kan Pak Robin bilang mau ngasih contoh dari gambar gitu karena visual. Boleh nggak Pak dikasih contoh sukses dari orang-orang yang mungkin pernah melakukan strategi buy the dip gitu? Oh ya nggak usah orang lain, saya aja. Bapak sendiri pernah mengalami hal itu Oke ya? ya, ini sekalian di spill trading station saya ya. 1, 2, 3, 4. Wow, banyak ya Pak. Ya itulah. Banyak sekali. Kayak gamers Pak. Oke, Gamers kan kalau main game sebanyak itu tuh. betul. Ini kelihatan nggak atau kurang besar? Cukup kelihatan sebenarnya. Tapi mungkin agak dimundurin dikit boleh Pak? Mundur dikit. Nah, Sebenarnya kalau di miring, nah, oke. oke. Gini ya, Aha, oke. oke. Oke, nah, oke kita bandetip. Ini di saat ekonomi sekarang yang gonjang-ganjing ya, perang di Timur Tengah, terus ketidakpastian penurunan suku bunga, ya Betul. sehingga terus Rusia di-ban di London Metal Exchange, terus dolar menguat ya sehingga rupiah melemah. Nah, itu membuat market koreksi. Tapi itu tidak penting kita sebagai trader, yang penting adalah gimana kita bereaksi. Ketika market turun, kita diem aja. Market naik, kita diem aja. Nanti kita justru bagian cuci piring. Nah, itulah buy the dip itu sebenarnya reaksi kita bahwa market itu sedang turun, sedang koreksi. Nah, itu. Nah, cuma masalahnya kan kadang gini, kita buy the dip, ya kan? Tapi terus turun lagi ya. Pertama, wah dapat murah, tapi turun lagi, melongo ya. Langsung panik ya Pak. Terus when you buy the dip but it keep dipping ya, jadi turun. Nah, makanya nggak asal buy the dip sebenarnya, ada tekniknya. Nah, about Oke. the dip, the actual dip dan the dip of the dip ya, supaya kita nggak kena ini ya. Nah sebenarnya definisi ini buy the dip adalah when investor beli sebuah aset atau saham di sini ya, ketika harga turun dan percaya bahwa ini sudah cukup murah untuk kita beli. Nah, itu Oke. definisinya ya. Nah, kira-kira gini gambarnya. Cara valuasi turun, kita beli di sini dan dia naik. Jadi kita beli di bottom, istilahnya bottom bising ya. Nah, bedanya apa nggak dengan dollar DCA, dollar cost averaging? Kalau dollar cost averaging itu pokoknya tiap bulan beli dah. Pokoknya tiap bulan aku mau beli BCA sekian juta. Itu udah nggak mikir market turun atau naik, nggak mikir. Tapi kalau buy the dip kita main momentum di mana harga ketika koreksi beli. Nah, ini, ketika koreksi beli lagi, koreksi beli lagi. Itu definisi buy the dip ya. Sorry. Nah, ini yang tadi saya ngomong ya. Market kalau hanya turun di bawah 10%, koreksi, sikat, beli. Nah, market dari yang tinggi ini, kalau masih turun 10 bahkan 20% itu market masih oke. Ya. Nah, kalau sudah 20% ya bahaya. Nah, ini plus and minusnya ya. Kalau kita punya harga di harga yang cukup murah, returnnya tentu saja gede ya. Terus kita juga puas ya dapat harga murah ya, harga diskon. Tapi pastikan barang bagus ya. Kayaknya kita beli barang diskon ternyata datang barangnya KW atau anu ya. Makanya pastikan yang kita buy the dip itu barang bagus ya. Makanya di sini perlunya teman-teman yang masih new, pemula, newbie, nah, harus ada mentor yang bisa kasih view ya. Nah, ini yang penting justru challenge-nya. Jadi the dip might take longer. Jadi jangan berharap buy the dip langsung segera besok lah. Cuman enggak, tunggu. Takes time. Semua strategi takes time ya. Dan kalaupun turun lagi ya, kita harus punya tadi yang saya ngomong titik cut loss yang kita sudah, saya toleransi risiko saya sampai di sini. Karena something ya tadi ketidakpastian itu adalah kepastian itu sendiri. Kita tetap punya plan, oke ya. Dan kita hanya tergantung dengan data masa lalu. Ya kemarin COVID itu sesuatu yang belum pernah kan. Ya mungkin pernah ya 100 tahun yang lalu 10 Spanyol, tapi kan kita belum hidup gitu kan. Jadi kita nggak ngalami. Tapi overall market itu akan berulang ya. Jadi makanya kita percaya technical analysis. Nah, oke. Nah,
kita setupnya misalnya ini secara teknikal ya, ini saya contoh pakai Ichimoku misalnya. Ketika dia masih di atas garis supportnya, turun-turun gini itu kesempatan buy the dip, dia akan mantul. Ya, gitu kira-kira prinsipnya. Ya, nah ini saya kasih contoh. Ini IHSG nih, mumpung actual ya. Kurang dekat nggak? Dekat, Pak. Udah, cukup ya? Udah. Nah, IHSG ketika dulu turun-turun koreksi 6.500 ya, tahun lalu. Nah, ini sebenarnya menarik gitu ya. Dan betul kan, IHSG akhirnya naik. Ini turun-turun lagi, kesempatan. Naik lagi. Nah, ini turun-turun gimana? Kesempatan nggak? Kesempatan. Buy the dip sebenarnya. Secara umum IHSG koreksinya ini masih dalam rangka uptrend-nya ya, kelihatan ya. Naik, koreksi, naik. Nah, ini sideways sih dan secara umum ya. Tapi ini menarik sebenarnya IHSG ketika, nah saya memakai ini namanya percent band-nya. Itu tuh gampang. Daerah bawah merah tuh daerah beli, daerah atas tuh daerah jual di atas merah. Udah, gitu doang. Daerah bawah merah, nah tapi harus tahu dibantu indikator, misalnya di sini ada MACD, MACD-nya golden cross, buy. Nah ini belum ada tanda-tanda buy misalnya, tapi kita udah siap-siap buy the dip, karena udah deket support yang dinamakan daerah beli ini. Nah itu buy the dip. Contoh sahamnya, nah ini seperti ini ya. Ini doi turun ya. Loh Pak, ini misalnya kita buy the dip di sini dibawa turun. Ya, bisa. Ya, justru makanya kita perlu toleransi berapa panjang ndak asal masuk. Misalnya kita pakai ilmu candle sederhana. Tanda-tanda reversal adalah ketika ada candle yang namanya inside bar atau higher high. Nah, di sini ada, ini belum ya, ini ada candle higher high tapi nggak jadi, nggak confirm. Di sini ada candle higher high, ini break, nah udah beli, lumayan sampai di sini. Turun sampai area beli lagi, nah buy the dip ini, indikator ini inside bar, candle higher high, beli, jos. Gitu doang. Jadi kita beli ketika buy the dip itu disupport di tempat di mana kemungkinan turun tuh udah kecil. Nah, kalau pakai indikator ini gampang, ini indikatornya jelas ya. Saya highlight ya, pakai warna merah. Nah, ini namanya golden cross. Ya udah, area ini boleh beli. Shred. Ya. Di sini juga golden cross. Naik. Nah, di sini ada namanya dead cross, ya turun. Area jual. Di sini ada dead cross, ya turun. Makanya belajar technical itu very important untuk main momentum. Nah, kalau sahamnya tadi kita harus belajar fundamental. Kira-kira begitu, gampang kan? Gampang ngelihat gambarnya Pak, tapi untuk memahami susah ya. Kalau ngeliat gambarnya doang mah gampang Pak ya. Dan biasanya ketika kita sudah beli, ilmunya hilang, ya kan? Maunya cuma habis dibeli harus naik, ya kan? Iya. Nanti boleh mau contoh saham lain silahkan, nanti Bu di open Q&A aja, mau lihat kira-kira ini sudah buy the dip belum gitu ya. Boleh. Ini sebenarnya ada komen nih Pak dari Michael Widyananda, GJTL sudah very deep, jangan lupa dikoleksi potensi rebound besar, gitu katanya dari Pak Michael Widyananda. Nanti kita lihat chartnya ya, coba. Oke, kita lihat dari GJTL ya. Oke. Pak mau nanya nih ya, apa sih perbedaan antara buy the dip dan catching falling knife? Oh ya, kalau catching falling knife itu menangkap pisau jatuh itu asal murah. Nah, Anda akan ketemu, akan kena pisau karena sahamnya itu saham bisa, karena di market tuh gini, apa yang murah ada yang bisa lebih murah, apa yang mahal bisa lebih mahal. Nah, prinsip kita sebagai trader itu kan
buy low sell high, buy high sell higher. Ya, Betul nggak? ya, ya. Jadi jangan sampai kebalik, buy high sell low. Ya toh? Jadi kebalik. Jadi kalau kita mau beli asal beli itu bisa menangkap pisau jatuh. Tanpa kalau kita kan tadi udah kira-kira ini sudah mentok nih. Ini daerah orang di sini tuh harga akan membal. Nah, kan enggak nangkap pisau dong. Akan membal, mantul. Oh, membal, mantul. Ya. Jadi itu daerah beli tadi. Karena orang percaya ketika daerah beli itu tercapai, orang itu akan beli. Oh, ini murah. Nah, ketika ada demand, harga akan naik. Nah, itu ini untuk GJTL ya. Coba, ini GJTL belum. GJTL kalau mau buy the dip, nah ini nanti sekitar 1.100. Jadi GJTL belum ya Pak ya? Tadi kan Belum. infonya udah very deep, jangan lupa dikoleksi gitu kan. Belum ya? Belum. Dari analisisnya Pak Robin belum nih. Ya, tapi memang ada tanda-tanda mantul. Belum sampai deep sudah ada tanda mantul. Tandanya apa? Di sini ada yang namanya candle inside bar. Ya, saya lingkari ya. Nah, ini kan candle hitam. Kok hilang? Ada candle hitam, terus melingkupi candle putih nih. Dilingkupi candle putih yang kecil. Nah, ini tanda-tanda udah nggak mau turun lagi. Bahkan belum sampai deep mungkin sudah ada tanda-tanda mantul. Jadi trading aja dulu sementara. Dan sebenarnya di saat market turun begini, kita misalnya takut, saya selalu mengajari prinsip cuan bungkus dulu. Kalau takut nih, artinya udah pokoknya kalau kita sebagai trader ya, trader cepat itu kalau sudah masih untung itu sudah benar. Nggak peduli berapapun untungnya, kalau untung benar. Pelan-pelan kita pelajari ilmunya jadi tahu gimana buy the dip. Nah, Pak, tapi cara menentukan waktu yang tepat untuk menjual saham. Kalau tadi kan Bapak udah memberikan informasi mengenai waktu beli gitu ya. Ini sekarang waktu jual saham yang dibeli saat dip itu gimana? Nah, ini juga ada perfect example dari apa ya tadi dipakai. Nah, ini nih GJTL. Pada waktu di sini kan buy the dip nih. Betul nggak? Di support di bawah ada sinyal buy. Nah, ketika dia keluar dari, kalau ini ada indikatornya kan, ketika dia keluar dari area band ini, itu strong uptrend. Tapi ketika dia balik lagi, menurut saya kita sudah take profit dulu sebagian. Ya. Intinya di bawah merah daerah beli, di atas merah area jual. Nah, kalau Anda swing, ya atau buy the dip di sini swing, saya akan masih hold karena dia masih bagus secara tren, masih akan naik. Dan ini lihat ya, masih naik. Trennya uptrend. Jadi kalau takut jual sebagian kalau saya. Sebagian akan saya buat swing. Selama secara tren masih uptrend. Boleh di hold. Itu untuk waktu jual saat beli dip ya. Iya. Dan sebenarnya juga tandanya masih uptrend gimana? Selalu membentuk high baru, ya. Ini high di sini nih. Dia membentuk high lagi. Ya, oke, koreksi lagi. Membentuk high baru lagi di sini. Itu masih uptrend. Nah, ketika dia membuat low, ya, new low, nah itu hati-hati. Nah, dari sini. Itu boleh kita take profit. Bayangkan jangan dikira, loh itu enggak banyak-banyak loh ini. Saya tarik garis ya, ketika buy the dip di sini, saya tarik, katakanlah kita swing santai, terus jual di sini ya. Ini dalam waktu akhir November sampai akhir Februari, berapa lama tuh? 3 bulan lah ya, 2 bulan lah ya. Nah, kira-kira dalam 2 bulan tuh untungnya berapa sih? Bentar ya. Saya tarik garis dulu. Kalau ditarik garis lumayan ini. 20% ada loh.
Lumayan Oke, kan? lumayan ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada dong, ada dong Pak. Kalau nggak ada, kelar nih ejilahnya ntar. Baru jalan 25 menit nih, ya kan? Ini untuk Sobat JOC Oke. semuanya yang mau bertanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan ya, karena kalau di kolom komentar akan tertumpuk. Tadi saya lihat beberapa pertanyaan yang masuk, tapi di kolom komentar, jadi agak ketumpuk ke atas gitu. Jadi mohon bantuannya Sobat JOC semuanya yang mau bertanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan ya, nanti akan dibantu jawab juga oleh Pak Robin. Oke. Jadi untuk pemula nih Pak ya, yang tadi kan Bapak bilang memang untuk buying the dip ini harus ada kombinasi antara fundamental dan technical. Nah, untuk orang-orang yang baru memulai trading ini, ada tips nggak? Praktek secara praktek buy the dip dengan cara yang aman untuk pemula itu seperti apa? Nah, sebenarnya kalau teman-teman nggak belajar teknikal agak sulit ya, karena bagaimanapun kalau kita ngomong misalnya ya, biasanya kita pakai perasaan. Astra itu kalau 5.000 murah, padahal bisa lebih murah dari itu. Betul nggak? Jadi nggak boleh. Misalnya kita tanya orang, Astra itu pernah 8.000 loh. Ya iya, berarti 5.000 murah. Iya, tapi nggak seperti itu. Harus belajar teknikal. Harus belajar teknikal, karena tahu momentumnya, tahu kapannya. Nah, prinsipnya adalah beli di support. Support kuat kalau buy the dip. Jadi pastikan tuh support yang jarang jebol. Nah, itu dengan teknikal, karena teknikal mempelajari history price-nya. Nah, itu penting. Oke. Nah, biasanya kesalahan umum apa nih Pak yang dibuat oleh para pemula atau investor pemula saat mencoba untuk buy the dip ini? Ya, Kesalahan kesalahannya umum ya yang gitu. sering terjadi. Kesalahannya masih, dan kesalahan pemula adalah merasa tadi harga 7.000 diskon ke 6.000 murah banget gitu kan, padahal dia bisa ke berapapun. Seperti prinsip tadi, harga murah bisa lebih murah ya. Makanya mesti belajar betul-betul tahu teknikal supaya kita tahu momentumnya. Nah, ada cara kedua yang lebih sulit ya. Anda harus ngitung valuasinya. Oke. Jadi misalnya nih, ya ini yang ekstrem tuh banyak orang ngomong ya, Mercy harga Avanza. Nah, gitu. Jadi secara umum mana ada ya Mercy harga Avanza, Mercy lama. Tapi intinya adalah harus belajar ngitung evaluasi. Nah, di buku saya tuh ada buku yang A Million Little Things Make You Billionaire, itu ngitung valuasi dari bisnis dari suatu saham. Itu juga sedikit harus seneng hitung-hitungan ya. Nah, itu bisa. Tapi belajar teknikal tuh cepat ya, karena visual, jadi ada polanya, oh supportnya bisa. Bahkan saya juga pakai itu namanya ada daerah demand zone dan daerah supply zone. Nah, itu banyak sekali variasinya. Tapi menurut saya buy the dip paling enak pakai persen band seperti yang saya kasih gambar nih, karena di daerah belinya kelihatan. Iya, iya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak, sebentar ya, karena di kolom pertanyaan, ini masuknya kolom komentar, jadi saya harus cari terlebih dahulu. Ini ada dari Aristianto Kani, cara nyicil saham yang lagi turun seperti Telkom ini baiknya gimana ya Pak? Oke, Telkom ya. Nah, jelaskan secara visual lebih enak. Telkom. Nah, ini lihat Telkom. Nah, kalau ini boleh dideketin, di zoom in Pak, karena kalau dari terlalu jauh candlenya kecil-kecil sekali. Agak dimajuin dikit. Iya. Kelihatan? Geser ke sebelah kiri dikit kali ya. Gini. Oke. Gini? Table yang bawah, yang pin chart yang bawah agak nggak kelihatan Pak, yang ada merah-merah hijau tuh, yang ada candle bar-nya. Nah, mungkin gini kali ya. Sobat JOC aman ya? Oke. Nah, oke Pak. Jadi gimana nih? Oke. Gambarnya oke. Jadi Telkom ini
memang sudah saatnya kita harus buy the dip nih. Maksudnya sudah di bawah, di support. Ya, ini kelihatan di daerah. Cuma ya memang ini tanda-tandanya adalah tanda-tanda inside bar tadi seperti saya ngomong. Enggak lebih turun lagi. Nah, ini kita tinggal kasih garis nih trading plan-nya. Kalau dia break, kalau dia break 3280 boleh beli. Dengan cut loss 3150 boleh pembelian pertama ya. Yang pertama sudah boleh dilakukan ketika terjadi break 3280. Kenapa? Karena berarti dia sudah nggak mau lebih turun lagi dan ini di daerah support. Nah, ini sudah boleh melakukan initial buying ketika beli. Ini Telkom di bawah 4.000 orang ngomong udah murah. Tapi bayangkan kalau kita beli di sini 39, sekarang 32 loh. 3.200 loh. Kalau perasaan kita di bawah 4.000 itu Telkom murah. Karena dia pernah, ya chart mandinya, Telkom itu pernah harga itu 4850. Ya. Maksudnya tahun-tahun lalu aja 4850. Berarti kalau di bawah 4.000 murah dong. Tapi itu perasaan, tidak objektif, bias. Itu tadi catching, falling knife. Kalau ini oke, ya toh kan nunggu dia mantul nih, betul nih di daerah support harusnya mantul. Ini sebenarnya sebelum terjadi gonjang ganjing itu sudah mau mantul area ini. Kelihatan udah nggak mau turun kan? Tapi liburan, terus ada bom, maksudnya Iran menyerang Israel. Langsung turun, membentuk support baru di sini. Ini sudah mau oke nih sebenarnya. Ya berarti ada lebih murah lagi. Oke. Menurut saya ini tinggal nunggu mantul aja dari 3280 sudah boleh melakukan initial buy. Nanti belinya lagi di mana? Nah, chart ini menarik karena ini sudah ada harga-harga menjadi resistennya. Ketika break 3430 di sini beli lagi. Ketika break 36 beli lagi. Sampai nah, kalau sudah daerah di atas ini udah area jualan dulu. Tapi kalau nanti trennya bagus, boleh Anda swing sebagian. Itu untuk Telkom ya. Pak Robin? Iya, Telkom. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, sebentar. Ini banyak pertanyaan yang masuk, sebentar. Saya mulai dari Benny 321. Big Bang sudah waktunya masuk belum? Saya munculkan pertanyaannya di layar, kelihatan ya Pak? Oke. Big Bang, contoh apa ya? Tadi pagi sih saya diinfo sama Pak Hadrian gitu, bukan tadi pagi, sorry, kemarin BBRI masuk stock pick nih Pak. Mungkin mau pakai contoh dari situ juga? Boleh. Nah, BRI ya, habisnya saya bersih. Kelihatan nggak catnya? Kelihatan, tapi mungkin bisa dibesarkan sedikit. Nah, ini BRI sebenarnya sih sudah memasuki area support, tapi lihat tanda-tanda mantul belum ada. Karena candle-nya lower low, belum. Ya, candle-nya ini loh, lower low tuh low-nya di bawah low candle sebelumnya. Ya kan? Jadi arahnya masih turun. Jadi belum ada tanda-tanda. Nah, kalau kecuali besok tiba-tiba BRI mantul di atas 5,5 boleh baik beli. Ya. Berarti kalau besok hanya 5.400 belum. Itu masih technical rebound. Gitu. Tapi kalau lihat sejarahnya BRI, nah ini saya buktikan bahwa buy the dip itu bisa ini ya. Tuh. Ini BRI bukan tahun ya. Februari ya, akhir Januari. Ini ya juga jelek ini. Nah, ada candle bagus tuh buy the dip. Jos. Di sini, dari sini beli sampai sini ya berapa persen tuh dari harga 5.500
bisa kita jual di daerah sini, daerah jualan 6.375. Lumayan kan? Oke. Selalu lihat ini juga buy the dip. Pokoknya BRI, Big Bang itu sebenarnya pasti kembali naik nantinya. Cuma pertanyaannya kapan? Nah itu, kalau saya nunggu. Oke. Tanda-tanda mantulnya belum kelihatan, tapi sudah menarik untuk dilirik karena di daerah support. Oke, sudah menarik untuk dilirik karena sudah berada di area support ya. Ini menjawab pertanyaan dari Benny tentang Big Bangs, apakah sudah waktunya untuk masuk? Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Santi Josani. MDKA gimana? MDKA. Yes. MDKA bukannya sudah rebound ya? MDKA tadi pagi masuk stock pick juga Pak? MDKA sih bukan sorry, bukan masuk stock pick, sorry. Tadi jadi pembahasan juga tadi pagi di Morning Juice maksud saya. Bukan masuk stock pick, sorry. Salah informasi. MDKA sempat menjadi topik informasi juga tadi, ada pembahasan sedikit di Morning Juice. Sempat ditanyakan juga oleh Sobat JUC tadi pagi untuk MDKA. MDKA justru memulai uptrendnya. Nah, ini MDKA kalau koreksi-koreksi ini kita justru menarik. Kalau yang sudah mulai uptrend, saya ngomongnya bukan buy in the dip ya, buy on pullback. Pullback itu kan mundur sedikit. Nah, itu menarik. Kalau uptrend lihat, ini ketika uptrend koreksi biasanya naik lagi. Ini juga koreksi dikit ya, menarik. Buy on pullback masih akan naik sih. Kalau buy in the dip ketika di sini ya, ketika di sini ya daerah-daerah beli, pokoknya di bawah merah itu daerah beli lah. Tuh, daerah di bawah merah daerah beli. MDKA sih masih bagus. Baru masih mulai uptrend ya. Baru mulai uptrendnya. Baru mulai. Cakep sih. Oke, MDKA baru mulai uptrendnya ya. Terima kasih Santi Josani yang sudah bertanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Christian Budi, Inco resisten di berapa ya? Wah, ini pertanyaan yang sama juga soal Inco dari Surya Tiheng. Ini juga Surya juga bertanya tentang Inco. Inco sih sudah lepas dari buy and dip ya. Ini sebenarnya sudah jadi pembahasan saham ya. Ini justru mau mulai uptrendnya juga ya. Ketika nanti break 4.500 mah bagus banget ya. Ini koreksi ini ya masih wajar-wajar. Ini sudah apalagi indikatornya juga golden cross ya. Ini saya zoom aja biar gede. Oke. Ya, nah, ya, lihat ya, dia juga sudah memasuki area justru resisten ya. Nah, ini kalau break cakep. Ini lihat namanya saham uptrend tuh gini ya, mungkin supaya semua juga ngerti. Ini low, ya. Ini high, oke? Ini low, nah, sorry, ini low-nya. Ini low-nya lebih tinggi dari ini, betul? Nah, terus ini high-nya juga lebih tinggi dari high ini, betul? Nah, itu itu definisi saham uptrend. Ya, ketika high-nya membentuk high baru, low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya, itu saham yang mulai uptrend. Ini mau uptrend juga. Oke. Resistennya 4,5. Kalau habis 4,5 berapa? Nah, sebenarnya kita kalau pakai chart ini bisa kita lihat weekly-nya. Nah, kalau tadi daily ya. Weekly-nya itu kelihatan ada di kanan ini ada 4.775, sorry ada 5.220. Jadi weekly ini kita untuk 3 bulan mendatang kira-kira. Oke. Jadi untuk Inco ini sementara ini baru masuk uptrend ya Pak ya? Ya baru mulai. Oke. Terima kasih untuk Christian dan juga Surya yang bertanya tentang Inco. Kemudian pertanyaan selanjutnya
Fani Yanuar, itu pakai indikator apa tuh Pak? Persen band. Persen band ya? Ya, kalau di kita tuh saya ada channel, orang bisa minta, Pak, minta persen bandnya saham Inco. Nah, saya kasih gambar ini. Atau kalau sebenarnya sudah saya buatin bot nih, mereka tinggal ketik aja slash persen PBB ya, saya singkat PBB spasi Inco. Nanti di Telegram langsung dijawab, dikasih cap. Oke, oke. Saya kasih Untuk contoh ya, mungkin botnya di mana sih? Botnya di manakah kamu? tadi persen band ya Pak ya? Betul ya? Persen band. Oke. Oke. Oke, saya juga mengingatkan Sobat JWC semuanya, boleh kalau yang mau bertanya tulis aja di kolom pertanyaan ya, jangan di kolom komentar, karena tadi saya lihat ada banyak pertanyaan juga yang masuk ke kolom komentar tapi tertumpuk di atas. Jadi sementara ini saya bacakan terlebih dahulu yang masuk ke kolom pertanyaan, nanti kalau ada waktunya saya juga akan baca yang ada di kolom komentar ya. Ya, nih member pada ngecekin saya nerain PBB, dia ngeklik PBB MDKA gitu kan, PBB Inco. Ini mereka tinggal klik aja. Oke. Jadi itu pakai indikator persen band ya. Terima kasih untuk Fani Yanwar yang sudah bertanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, ini juga pertanyaan yang sama nih Pak. Itu pakai apa ya Pak? Bukan Bollinger Band ya? Bukan ya Pak ya? Persen band ya tadi ya? Persen band itu indikator yang saya diciptakan dengan menerjemahkan dari indikatornya si Alexander Elder. Ya, Alexander Elder itu trader, penulis buku juga ya, penulis buku Come to My Trading Room. Nah itu dia pakai standar deviasi gitu, kita hitung, kita buatin indikator. Oke, itu dia Benny untuk indikatornya dari persen band ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Christian Darmananda. Untuk saham-saham buy the dip sebaiknya model swing atau scalping Pak Robin? Ini saya munculkan pertanyaannya juga di layar. Interesting ya. Kalau sebenarnya kalau misalnya saham-saham yang baru uptrend itu ya istilahnya di swing oke. Tapi kalau memang sangat downtrend, nah itu masuknya bertahap aja. Ya. Tapi kalau prinsipnya sih ketika beli murah kita harus punya trading plan yang kuat ya. Kalau dari awal mau swing ya harus kasih toleransi untuk naik turunnya istilahnya ya. Jadi bebas sih. Tapi overall prinsipnya adalah tadi saya ngomong ya, selama nggak ada isu fundamental, buy the dip itu boleh let profit run nantinya. Selama masih membentuk high baru ya itu bagus ya, mantul dari bawah. Nah itu Anda kan prinsipnya buy the dip mau cuan lebar, betul nggak? Kalau hanya cuan dikit namanya copet the dip, ya. Oke. Jadi untuk saham-saham buy the dip ini boleh pakai model swing atau scalping bebas asal tidak ada isu fundamental, betul ya Pak? Ya. Oke. Terima kasih untuk Christian Darmananda atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Ini dari Inovatif Investing. Kenapa Telkom juga ikut turun pasca liburan, Pak? Sebenarnya semua mempricing dari, jadi gini, liburan itu kan bukan karena perang. Orang kan, perang berarti Komo naik, tapi harusnya Telkom nggak apa-apa dong. Loh, orang begitu, selain pada liburan tuh, selain terjadi perang, tadi saya mention adalah terjadi Fed rate cut-nya itu kemungkinan mundur, nggak jadi Juni. Jadi Juli ya Pak ya jadinya ya? Kemungkinan bisa Juli dan kemungkinan bisa mundur lagi karena data pada waktu kita libur itu data inflasi Amerika itu naik. Jadi terus habis itu data penganggurannya menurun. Jadi nggak ada alasan untuk menurunkan suku bunga. Nah, kalau begitu dolarnya menguat dong, orang lari.
dari saham dibuang pindah ke US dollar atau emas. Nah, emas ini juga agak anomali, tapi emas ya karena pikirnya kan berarti kalau orang US pegang USD emasnya turun. Enggak, emasnya naik juga karena perang. Jadi banyak isu. Jadi nggak ada sebab yang satu aja gitu sekarang. Makanya teman-teman trading itu dimensinya cukup banyak. Komplikasi gitu ya Pak ya? Bukan komplikasi ya. Karena Jadi banyak mesti faktor juga. ya mesti ngerti makro sih kalau mau. Oke. Nah, kalau di kita ya saya update sih. Nah, ada di YouTube saya sih. Update makro selalu saya update. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Ilya Kautrier. Buy the dip itu apakah hanya berdasarkan analisa teknikal atau bisa juga dari valuasi harga sahamnya? Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Robin ya sebenarnya ya Pak ya? Ya sebenarnya paling aman ya dari valuasi ya. Itu jauh lebih aman. Tadi loh, beli Mercy harga Avanza. Kan gitu maunya. Ya kan, barang yang bagus, diskon kalau turun-turun, betul nggak? Nah itu harus dari valuasi. Paling aman. Tapi untuk belajar valuasi, itu buku saya tuh nggak tebel aja, orang membaca udah pusing. Tapi sebenarnya itu intinya tuh orang kalau lihat angka udah pokoknya murah apa mahal gitu doang nggak mau. Padahal saya ajarin tuh, itu resep rahasia yang saya temukan sendiri untuk mencari nilai bisnis dari suatu saham. Jadi pendekatannya berbeda. Lain kan lihat PBV, PER, saya enggak. Saya pakai nilai bisnisnya. Karena yang kita beli itu bukan, teman-teman kata Warren Buffett nih, saya tuh bisa trader, bisa sangat investing ya. Nah, Warren Buffett ngomong, kita tuh enggak beli saham, kita tuh beli bisnis. Nah, ini saya hitung nilai bisnisnya. Paling benar dari valuasi. Paling benar. Paling benar dan paling aman ya, melalui valuasi harga saham. Kalau momentumnya kapan, teknikal sangat membantu. Oke. Ya kan? Oh ini murah, terus belinya kapan? Gitu kan kadang-kadang, oh ini masih downtrend mau menuju ke support kuat, ya ditunggu dong. Betul nggak? Oke. Jadi kita bisa memaksimalkan pembelian. Oke. Ini dia jawaban dari Ilya, jadi lebih aman itu melalui valuasi harga saham ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari mybakul.id. Medco gimana Pak? Medco masih bagus sih. Medco bagus ya? Ya kalau saham, nah itu masih uptrend di atas ya, masih mau mentok-mentok ke atas ya. Walaupun candle terakhir saya juga kurang suka, itu candlenya ada lower low. Nah itu ada supportnya 15.55. Ya kalau turun dari situ ke 14.50. Okay. Tapi ini uptrend sih, koreksi-koreksi ya wajar. Saham tuh kalau nggak ada koreksinya saya malah takut ya. Ada saham yang naik kenceng terus bahaya. Tunggu to be true ya Pak ya? Ya, yang naik kenceng turunnya juga kenceng gitu aja. Oke. Ya kan? Kita naik roller coaster tuh kan kalau naik ya turunnya semakin tinggi, turunnya juga terasa. Nah, untuk Medco sangat tergantung harga minyak. So pantau harga minyak. Ya. Kalau by technical, Medco ini golden cross di sini. So ini bagus sih. Kelihatan ya golden cross saya lingkarin. Nah, ini golden cross tuh MACD ya. Itu juga saya bahas di YouTube saya. Jadi ketika terjadi persimpangan tuh golden cross ya menemukan emas, makanya naik ya. Nanti kalau mulai jelek namanya dead cross. Oke, ini jadi untuk Medco ini lagi bagus ya Pak ya, lagi Oke, koreksi ya? Masih buy on, pullback. Oke. Terima kasih untuk mybakul.id atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, PTBA, apakah sudah boleh dibeli Pak? Ini pertanyaan dari Sofia. Ya, PTBA sudah di atas. Ini temanya buy in the deep, bukan buy on the roof. Ini kayaknya mereka juga nggak ngelihat title-nya, asal nanya pokoknya emiten tertentu ya. Iya, nanya misalnya PTBA ini masih akan naik sih. Perkiraan dividen kan 530.
gede loh. Ya, 530 itu berarti bisa ke 3.500-an. Nah, Oke. bayangin, RUPS-nya masih tanggal 8. Oke. Jadi Tapi untuk PTBA lagi naik ya? baru naik-naiknya. Cakep Baru tuh naik. koreksi buy on pullback. Oke. Kalau mau beli untuk cari dividen ya masih ada upside sih. Cuma ya jangan sampai kena yang namanya dividen trap. Nah, itu dividen kita pernah ngomong ya. Kita pernah Itu ya. membahas tentang dividen trap juga. Di IG live shop. Nah, nanti yang penasaran soal dividen trap boleh langsung aja lihat di Instagramnya Jasa Utama Capital karena kita pernah ngobrolin ini juga, jadi bisa lihat rerunnya ya. Kemudian selanjutnya, ini ada yang nanya beberapa hal tentang buku nih Pak. Ini Jennifer, judul bukunya apa? Kemudian It's Hanspra, kalau mau order bukunya Pak Robin di mana gitu. Judul bukunya dulu apa nih Pak? Judul bukunya tadi ada beberapa yang sudah saya sebutkan. Ada investasi startup trader, ada judul bukunya juga yang lain super trader, dan yang ketiga yang ditulis oleh Pak Robin adalah Million Little Things That Made You Billionaire. Ini semua bukunya bisa didapatkan di mana nih Pak? Ke super trader sih sudah cetakan kedua ya, itu ada di Gramedia. Kalau yang pertama startup trader udah lama sih, nggak di anu ya. Kalau super trader bisa dicari di Gramedia. Kalau beli Million Little Things ada yang versi digital, ya. Terus yang versi cetaknya mesti hubungi saya, karena itu diedarkan terbatas ya. Jadi memang versi digital ada di Gramedia digital. Million Little, di search saja Robin Haryadi nanti keluar buku saya. Super trader juga kalau enak baca digital ada semua. Ada di Gramedia digital ya. Tapi kalau saya masih seneng buku. Bau bukunya. Kalau bukunya bisa langsung order ke Pak Robin lewat JOC Solo ya? Bisa ya. Oke, itu dia ya. Dr. Hans sudah terjawab order bukunya Pak Robin di mana. Kemudian ini juga tadi judul bukunya apa sudah saya sebutkan. Jennifer, terima kasih pertanyaannya. Sebentar. Untuk ini pertanyaan dari Suryati Heng. Saham apa yang masih bisa buy the dip, Pak? Nah, tadi yang menarik adalah Big Bang ya. Tadi juga kita nemu Telkom tadi mulai di bottom. Tapi tunggu, tadi saya ngomong tunggu dia break candle bawahnya. Tapi sudah di daerah-daerah yang menarik. Ya. Tadi saya tadi sudah berharap BRI ini akan hijau sehingga besok saya akan melakukan pembelian. Tapi tutupnya diturunin. Ya udah tunggu dulu. BRI tadi udah mulai lumayan sempat hijau ya. Nah BCA Big Bang itu ya menurut saya tapi tunggu dulu ya karena ini geopolitical dan lain-lain itu masih akan arahnya kita sedikit koreksi lagi. Nah tadi nunggu IHSG untuk mantul dulu ya. Untuk big caps ya? Ya. Nah itu IHSG memang di daerah untuk buy the dip sudah. Nah ketika Big Bang naik, IHSG pasti naik. Begitu sebaliknya. Karena yang mempengaruhi bagaimanapun 30% lebih ya, itu Big Bang mempengaruhi IHSG. Jadi saham apa nih Pak yang masih bisa buy the dip? Telkom ya salah satunya ya Pak ya? Telkom dan BRI masih tunggu. Telkom semua masih nunggu. Semua masih nunggu kok. Oh semua masih tunggu ya. Nah, sebenarnya saya coba ya saya cekkan ya. Saya bisa ngecek dengan bot mana yang menarik ya. Untuk buy the dip sudah mantul dari support. Saya tinggal klik ini aja sih. /PP. Nah, dia akan mencarikan saya. Ini saham saya yang menarik untuk buy the dip nih. Banyak tuh. Kelihatan nggak? Ini di chat Telegram ya Pak ya? Iya, saya punya bot yang dia milihin thread gitu. Jadi saya nggak usah mikir, tinggal buat trading plan. Ini tadi ada yang nanya nih Pak. Ada yang nanya channel Telegramnya apa Pak katanya? Nah, itu mesti join JUC Solo. Nah, itu dia. Kalau mau join ke channel Telegramnya Pak Robin harus join ke JUC Solo. Bisa pakai kode account officer-nya Pak AO berapa?
210. 210 ya. Jadi Sehingga kalau mau join bisa mencari langsung. saham-saham buy and the dip tinggal ketik aja, terus dia kasih daftar sahamnya, terus kita buat trading plan-nya. Oke. Tapi untuk bergabung di Telegramnya ini bisa langsung aja bergabung di JUC Solo dengan menggunakan kode account officer dari Pak Robin 210 ya Pak ya. Betul. Oke. Ini waktunya cukup terbatas sebenarnya karena banyak banget pertanyaan yang masuk. Sebentar, pertanyaan selanjutnya. Tadi Antam sudah sedikit dibahas ya Pak ya untuk Antam ya, ANTM? Belum sih. Belum ya? Antam. Iya, tadi kan sempat ada dibahas Antam ini terkait dengan geopolitik juga ya. Oh, Antam bagus sih, karena Antam kan produknya diasumsikan dengan emas, dengan nikel tuh baru naik-naiknya tuh. Oke. Buy on pullback, Madian. Cakep. Oke. Ini Boleh secakep sih, untuk ANTM boleh di hold karena cakep ya Pak ya? uptrend. Uptrend ya? Mulai uptrend. Oke. Ini secakep juga acaranya Pak Robin yang nanti akan diadakan tanggal 4 Mei ya Pak ya? Oh ya, betul. Boleh dong di-share. Ini acaranya kapan, di mana, cara ikutnya gimana? Ini sebentar, saya balik wajah saya dulu ya. Boleh dong. Masa dari tadi lihat chart mulu, gantian lihat muka cakepnya Pak Robin dong. Udah pakai topi segala macam tadi. Masa diliatin chart mulu. Dibalik Pak, dibalik Pak. Coba dibalik aja. Nah, lah balik lagi. Coba dibalik sekali lagi. Nah, ya. Itu dia. Oke. Nanti ketemu saya di tanggal 4 ya, Mei. 4 Mei. Ya, di Solo. Ya, judul acaranya Trading Anti Boncos. Nah, itu offline ya. Nanti pantau sudah mulai pendaftaran sih di IG. Tadi sudah ada linknya, tinggal klik aja, daftar aja. Ya. Oke. Jadi tempatnya terbatas. Cara pendaftarannya tadi langsung aja lihat di link yang ada di Instagramnya Jasa Utama Capital ya. Ya. JOC Solo juga ada. JOC Solo juga sudah ada untuk mendaftar. Apakah ada biaya pendaftarannya Pak? Enggak sih, free. Free, wah apalagi kalau free Pak. Banyak pasti yang mau ikutan nih, ya kan? Hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 di Solo ya. Trading anti boncos. Jadi nanti teman-teman kan belajar secara sederhana gimana memilih. Kan kita kadang-kadang merasa ya, beli saham, dijual turun, dibeli turun, dijual naik, ya kan? Nah, ini kita akan belajar secara gampang dan simple, saya ajarin supaya kita nggak boncos ya. Oke, trading anti boncos ya. Oke, sebelumnya saya juga mohon maaf untuk Sobat JOC yang tadi banyak sekali pertanyaan yang masuk tapi masih belum bisa terjawab, tapi kita ada keterbatasan waktu untuk IG Live ini cuma 1 jam aja. Makanya nanti kalau mau ngobrol lebih lanjut lagi dengan Pak Robin bisa bergabung aja di acaranya di Solo tanggal 4 Mei hari Sabtu. Pendaftarannya bisa langsung saja di Instagramnya Jasa Utama Capital atau JUC Solo ya. Tapi terima kasih banyak untuk Pak Robin yang sudah membahas Buy the Dip, ubah krisis jadi kesempatan malam hari ini, memberikan banyak informasi, memberikan insight juga. Jadi terima kasih banyak ya Pak Robin. Happy cuan. Happy cuan. Terima kasih juga untuk Sobat JOC yang sudah bergabung di Juice You Up malam hari ini yang dipersembahkan oleh Jasa Utama Capital. Seru deh kalau misalnya nonton rame kayak gini, banyak yang nanya, seru banget. Ya kan? Gak sepi gitu loh. Meskipun IHSG-nya agak bergejolak, tapi pasarnya tetap antusias. Selalu ada kesempatan di suatu market yang jelek itu saya suka. Cuan. Selalu ada kesempatan ya. Ini terima kasih dari Christian Darmananda. Terima kasih Pak Robin atas pelajaran hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Lady. Oke, terima kasih Pak. Kalau begitu kita berdua pamit. Saya Lady Leo pamit, Pak Robin juga pamit. Bye-bye, see you. Bye.